Samarinda merupakan ibu kota Kalimantan Timur dan kota penyangga ibu kota negara yang terus tumbuh dan berkembang menuju kota metropolitan. Hal inilah yang menjadi alasan pendidikan tinggi bermutu hadir untuk menjawab tantangan sesuai dengan kebutuhan zaman. Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda merupakan perguruan tinggi terkemuka di Kalimantan Timur yang memiliki strategi pendidikan komprehensif dan filosofis berlandaskan dengan nilai-nilai kebangsaan dan nilai luhur Pancasila. Berdiri sejak tahun 1963, Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Febri Setiawan. Saya dari kelas 03 pagi. NPWP saya 22111100111247. Di sini saya akan membawakan bahasa hukum dari dosen saya, Dr. Haja Siti Aisyah, SPD, SH, MM, MH. Bahasa hukum adalah bahasa peraturan dan perundang-undangan yang bertujuan untuk menegakkan karakter dan keadilan serta membela kepentingan publik dan pribadi masyarakat. Namun, karena bahasa hukum merupakan bagian dari bahasa Indonesia modern, maka penggunaannya harus tetap terang, monosimetik, dan memenuhi syarat estetika bahasa Indonesia. Bahasa hukum Indonesia memiliki karakteristik dalam istilah, komposisi serta gaya bahasa khusus dan kandungan arti yang khusus. Bahasa hukum yang kita gunakan saat ini masih menggunakan gaya bahasa orde lama. Banyak kekurangan dalam estimatika kata, bentuk, komposisi kalimat. Selain itu, masih banyak istilah yang tidak tepat dan kurang jelas. Mengapa demikian? Karena sejarah hukum di masa lampau tidak mendapatkan pelajaran bahasa hukum yang khusus dan tidak memperhatikan serta mempelajari syarat dan kaidah bahasa Indonesia. Hal ini dikarenakan bahasa yang dipakai saat ini dipergunakan oleh terjemahan bahasa Belanda. Bukti bahwa istilah asing masih banyak digunakan menandakan bahwa bahasa kita masih minim dalam istilah. Ada kalanya saat kita mempelajari istilah hukum asing ke bahasa Indonesia menjadi beberapa istilah hukum Indonesia. Bahasa hukum Indonesia mempunyai karakter dan gaya bahasa yang mencerminkan khas hukum, namun harus tetap menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat umumnya agar tidak muncul penafsiran ganda. Diharapkan pakar hukum benar-benar memahami kaidah bahasa Indonesia EYD dan mampu membentuk undang-undang yang mudah dipahami oleh masyarakat umum. Hal ini diharapkan agar bahasa Indonesia dapat digunakan secara baik dan benar dalam bidang hukum.